Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memulai hari pertama di dalam acara Pesta Pentakosta, dan inilah sesi kedua di hari yang pertama. Kita sungguh bersyukur, satu kerinduan kita bersama untuk kita kembali dilawat oleh Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga kita rindu kita dilawat oleh Tuhan. Bahkan kita rindu ada begitu banyak orang bergabung bersama kita hari-hari ini selama tanggal 14 hari ini sampai 24. Untuk boleh mengalami satu lawatan Tuhan secara khusus. Kita berharap saudara yang belum bisa dengar suara Tuhan, mulai bisa dengar suara Tuhan. Yang sudah peka bisa lebih peka lagi, ya, untuk mendapatkan penglihatan, ya, untuk bisa dengar suara Tuhan. Bahkan bagi saudara mungkin yang rindu ingin diberikan karunia oleh Roh Kudus, karunia tertentu, saudara bisa minta kepada Roh Kudus untuk memberikan karunia-karunia-Nya, apakah karunia berbahasa roh atau karunia-karunia yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pertemuan doa kita di siang ini, tapi sebelumnya kita ambil waktu untuk saat teduh, kita mempersiapkan hati, kita mau fokus kepada Tuhan. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, selama 10-11 hari ke depan, mulai hari ini adalah satu kerinduan kami. Kami boleh mendapatkan satu lawatan yang khusus dari Tuhan. Tuhan tahu persis segala sikon dan kondisi setiap kami. Kami butuh Tuhan. Kami cuma ingin Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu yang khusus kami alami. Bawa kami ke dalam level rohani yang lebih tinggi lagi. Tingkat kedekatan dan keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi. Haleluya. Kami mau berpengalaman dengan selama 10-11 hari ini. Kami mau ada di kaki Tuhan. Walaupun hanya melalui online Tuhan. Tapi tidak mengurangi kesungguhan kami. Rasa haus kami untuk mencari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami hamba-Mu. Ini kami para tentara Tuhan. Ini siap mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang dapat sesuatu dari Tuhan siang ini dan mau sharingkan, saya persilakan. Halo Pak. Silakan Bu Tiarma. Saya dikasih Tuhan panji-panji Pak. Ini nggak lepas-lepas ini. Ya, panji apa ya Ibu rasakan? Panji-panji keselamatan, bebaskan terus. Tadi dari Indonesia, dari Aceh ini terus mata saya ditujukan Tuhan ke Aceh terus Pak. Amin. Ke Aceh terus ini Pak.
Ya, kita nanti doa peperangan memang kita mulai dari Aceh. Iya Pak, saya tadi agak terlambat ikut karena ada urus keluarga. Saya sepanjang nyembah itu cuma bisa keluar air mata, dan saya minta sama Tuhan bongkar semua kebekuan apa yang Tuhan lihat nggak bagus gitu ya. Lalu saya tuh ngerasa badan saya tuh dibakar sama api. Lalu kok tiba-tiba di depan saya tuh ada kayak pedang, tapi pedangnya itu api semua. Terus ada satu perkataan lagi, setelah terus saya nyembah waktu terakhir Bapak bilang lagu sudah selesai, lalu Bapak bilang kita hidup, kita tinggal dalam hadiratnya. Itu Tuhan bilang sama saya untuk saya akan mendandani kamu. Lalu waktu Bapak bilang tadi kita untuk menyelesaikan tugas, itu kalau tugas itu benar-benar menghujam hati saya sampai saya nggak kuasa, terus saya nangis terus itu aja Pak. Amin. Shalom Pak Ebron. Shalom. Saya di awal penyembahan tadi, saya hanya merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Saya tidak kuat menahan air mata saya. Saya seperti dibawa di suatu taman gitu, terus saya digandeng. Dan tangan Bapak tuh gandeng saya tuh. Saya ngerasain banget. Terus setelah itu penyembahan yang kedua, saya melihat di langit itu ya Pak ya, jadi kayak keemasan gitu. Terus ada kayak tabut perjanjian itu bersinar-sinar gitu, emas gitu Pak. Amen. Jadi saya semakin dalam saya merasakan Tuhan itu hadir itu semakin dalam, dan saya tidak bisa saya cuma menangis dan berbahasa roh ya. Kalau saya merasakan Tuhan hadir tuh pasti saya menangis tuh, tapi menangisnya tuh ada suatu getaran yang saya tidak bisa ungkapkan. Dan pada saat itu saya memakai kayak baju pengantin gitu Pak, dan saya memandang itu ke langit, itu ada tabut perjanjian itu seperti emas itu bersinar-sinar gitu Pak. Jadi seperti itu yang saya lihat. Terima kasih Pak. Shalom. Belum ya. Ya, mungkin sedikit aja. Waktu sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya bertugas, saya WL, selalu saya dibisikin sama Tuhan. Tuhan selalu bisik ke saya, aku mengasihimu, aku mengasihi kalian, maka sungguh-sungguhlah kepadaku. Amen. Ya, jadi seperti itu yang sering saya rasakan ketika saya bertugas ya, saya melayani. Selalu Tuhan bisikkan seperti itu kepada saya. Makanya kenapa saya ya sering kalau lagi pujian penyembahan, kalau saya apalagi kalau pribadi ya, saya tuh cengeng ya kalau di pujian penyembahan, saya cengeng. Sebenarnya awal-awal saya melayani saya suka tahan-tahan karena masih baru. Tapi mulai belakangan saya, Tuhan bilang udah lepas, kenapa harus ditahan-tahan ya? Karena kita juga waktu juga dibatasi ya. Tetapi Tuhan selalu bisikkan kepada saya, aku mengasihi kalian, aku mengasihimu. Jadi sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, bergegaslah ya seperti itu. Hari waktu ketika saya hari tanggal 11 kalau nggak salah saya dilantik ya, itu satu beban, satu tanggung jawab yang besar, yang luar biasa ya. Mungkin bagi saya Tuhan, saya tidak mampu sebenarnya ya, tetapi saya ingat lagi dalam Yeremia ya, dalam kitab Yeremia ya, katakan, saya kan selalu bilang saya masih nggak sekolah ya. Kalau dibilang sekolah teologi saya belum, saya cuma ikut pelayanan aja. Tapi Tuhan ingatkan di kitab Yeremia pertama ya, itu nggak usah takut, aku akan Tuhan bilang situ, dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk saya, dia ada punya rencana kepada saya. Nah jadi ketika saya dilantik hari itu, seperti Ibu Desi bilang ya, seperti ada surat penugasan, seperti diteguhkan ya. Amin.
kerinduan saya selama ini ya, mungkin Pak Hebron lah yang meneguhkan saya Amin. dan Haleluya. menugaskan saya. Makanya waktu ketika saya dilantik, ada suara yang berkata seperti ini waktumu dan bergegaslah. Jadi saya bilang, ya Tuhan, saya mau, saya siap, mampukan saya Tuhan. Nah ya, kemudian setelah saya dilantik, seperti Ibu Lenda pernah memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa akan ada hambatan, dan itu terjadi hari itu. Kenapa saya menghilang? Ya, terjadi. Tetapi saya bisa ada ini, saya lagi berperang dan saya menang, puji Tuhan. Saya menang hari ini, saya bisa ada bersama-sama dan saya bisa juga melayani bersama-sama. Itu semua karena Tuhan tahu hati saya. Ya, saya berjuang, saya berperang, saya bilang saya ini kan sudah dilantik, saya jenderal. Ya kalau jenderal nggak boleh ada yang macam-macam ya, harus pakai otoritas kita, pakai kuasa. Amin. Jadi saya berperang dan saya boleh lulus. Ya, saya berperang di dalam ada sesuatu yang terjadi. Tapi syukur sama Tuhan, puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia membela saya dan menolong saya. Makanya saya bisa ada melayani, itu semua karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Untuk itu saya kembali bahwa tadi Tuhan berkata, kemudian hari apa yang saya melayani juga Tuhan berkata, aku mengasihi kalian, aku mengasihimu, dan aku mengasihi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan kalau masih ada lagi. Saya Pak. Bu Popi, silakan Bu Popi. Iya Pak, tadi dan ada Amen. satu, dan Tuhan ada duduk di depan kita, kemudian tangannya menumpangkan di atas kita satu persatu. Situ Amen. kita semua sujud dan Tuhan katakan, aku mengasihimu anak-anakku, aku mengasihimu anak-anakku gitu. Terus Amen. waktu saya menjerit, saya bilang Tuhan kasihani jiwa-jiwa, saya bilang. Kemudian ini waktunya sudah dekat. Tuhan kasih di Amsal 3 ayat 25. Di situ, janganlah takut kepada kekejutan yang akan tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Itu saja yang saya dapatkan Pak Tuh. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Popi. Saya memang pernyataan Tuhan ini udah kemarin, tapi saya diingatkan kembali bahwa benar-benar kita ada dalam celebration, ya, ada dalam satu acara yang benar-benar diagendakan Tuhan, karena saya melihat ada semacam marching band begitu, ada barisan dan ada orang lagi mukul tambur begitu, kemudian dan saya lihat pakaian yang dipakai oleh marching band ini pakaian seperti yang di kerajaan Inggris itu ada pakai begitu, kemudian baju merah dan putih begitu. Saya lihat berjalan lagi bikin arak-arakan begitu, dan semacam ada bikin sebuah acara begitu. Celebration. Iya, Tuhan kasih lihat tadi, saya lihat ingatkan kembali akan pernyataan Tuhan itu bahwa kita ada di barisan itu, dan sementara seperti orang-orang kerajaan begitu, ya, marching band yang di kerajaan begitu lagi main-main ada yang main tambur, ada trompet, ada yang pakai tongkat itu kayak mayoret. Itu saja. Amin. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih. Berikan firman-Mu buat kami. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Supaya kerinduan kami selama 10 hari ini kami boleh dilawat oleh Tuhan. Kami benar-benar alami secara nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berubah.
Karena kami mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Ambil alih hamba-Mu, ambil alih kami semua. Ambil alih firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Dinias, tempat Mili berada yang gempa, supaya Tuhan ambil alih. Tuhan tenangkan dalam nama Yesus. Biar semua Tuhan boleh menjadi tenang kembali. Terima kasih Bapa berbicara lewat firman, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So, kita akan melihat satu ayat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, saudara ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Silakan satu orang membacakan buat kita semua. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saya akan lihatkan saudara untuk bahasa Inggrisnya. Silakan siapa mau baca Matius 5 ayat 8 dalam bahasa Inggris. Di layar sudah bisa lihat, sudah bisa baca. Silakan. Mic-nya dibuka. Matius 5 ayat 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Diberkatilah orang yang apa? Murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya. Saudara, kita rindu agar di hari kita celebration seperti yang dilihat oleh Ibu Pendeta Deborah Lenda, benar-benar kita bisa mengalami satu lawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, dari firman Tuhan yang kita baca bersama dikatakan, diberkatilah orang yang murni hatinya. Pure itu artinya murni. Karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi saudara, untuk saudara dan saya boleh mengalami satu lawatan Tuhan pribadi, saudara dan saya ini harus memiliki hati yang apa? Hati yang murni. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan diberkatilah orang yang suci hatinya, tetapi sebenarnya dari bahasa aslinya itu lebih tepat, diberkatilah orang yang murni hatinya. Kenapa kita harus punya hati yang murni? Karena dengan kita punya hati yang murni, saudara dan saya punya kesempatan bisa melihat Tuhan. Halo? Siapa mau lihat Tuhan di sini? Angkat tangan. Saya, Pak. Siapa yang kepingin lihat Tuhan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ingin lihat Tuhan, di sini firman ajarkan, diberkatilah orang yang murni hatinya. Saudara, dulu waktu saya baca firman ini, saya pikir, masa bisa sih kita lihat Tuhan? Kita ini kan manusia yang berdosa. Walaupun Tuhan sudah ampuni dosa kita, suci dosa kita, tapi kita ini masih hidup dalam dunia, kita masih bolak-balik jatuh dalam dosa. Tidak mungkinlah kita bisa melihat Tuhan. Ternyata salah, saudara. Saudara dan saya bisa melihat Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai saya dikunjungi oleh Tuhan Yesus tanggal 9 Maret, kemudian 11 Maret 1996, Dia datang menampakkan diri ke saya. Saya lihat Yesus dari kepala sampai kaki, ya. Saya melihat Dia dalam jubah putih, ya, wajahnya, kulitnya putih transparan, rambutnya putih meta. Waktu Yesus melihat saya, sorot matanya begitu tajam sampai nembus di hati, tajam, penuh kasih, lembut tapi tegas. Ya. Jadi kenapa saya katakan tajam? Dia lihat saya lihat dia sampai tembus hati. Jadi benar-benar tajam, lembut. Jadi benar-benar sorot matanya itu lembut. Ada satu kedamaian, ada satu kenyamanan yang terpancar dari mata Yesus. Ya, benar-benar tajam, lembut. Ya, kemudian penuh kasih. Benar-benar kasihnya terasa, terpancar dari sorot mata Yesus, tetapi tegas. Tegasnya apa? Tuhan bilang, sekarang ini aku panggil kamu sepenuh waktu melayani di ladang.
Saya cuma berlutut, tersungkur, menangis, dan saya katakan saya berterima kasih Tuhan. Nah saudara, ternyata pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, kalau kita bisa melihat Tuhan, ya, apalagi saya ini bolak-balik dikunjungi Tuhan Yesus, itu syaratnya saudara kita harus punya hati yang tulus, saudara. Hati yang tulus. Nah, hati yang tulus itu hati seperti apa, Pak Hebron? Ya, hati tulus itu hati yang murni. Ya, tulus murni itu seperti apa? Saudara, tulus murni itu seperti apa? Kita kalau menolong orang yang namanya tulus murni, ya ada motivasi lain. Saya nolong saudara karena saya mengasihi saudara. Itu aja. Itu namanya tulus, itu namanya murni. Kita menolong tanpa motivasi mengharapkan balasan. Itu namanya tulus, itu namanya murni. Kita melayani Tuhan betul-betul tulus murni karena kita mencintai Tuhan. Tanpa kita mengharapkan imbalan, upah, atau kepingin terkenal, ingin kedudukan atau apapun. Itu namanya tulus, itu namanya murni. Dan saudara, kita harus saudara punya hati seperti itu. Ya. Karena saudara, kalau kita punya hati seperti itu, kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, diberkati Tuhan apa yang kita akan terima? Yaitu kita akan mengalami satu lawatan Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Ya. Dan saudara, memang sejak saya masih remaja, SMP kelas 2 itu saya sudah belajar saudara untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dalam tutur kata, dalam sikapnya juga, dan juga dalam ketulusan, kemurnian daripada Tuhan Yesus. Itu saudara, kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan hari ini, milikilah hati yang tulus murni. Saudara sekarang ini ikut ibadah di Zoom Menara Doa Segala Bangsa, motivasinya apa? Mau cari kesembuhan? Mau pingin kaya? Atau pingin apa sih? Saudara, tidak boleh kita punya motivasi seperti itu. Saya mau datang mencari Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa karena saya mencintai Tuhan. Karena saya rindu bertemu dengan Tuhan. Saya rindu dekat, intim dengan Tuhan. Itu namanya tulus. Itu namanya murni. Ya. Saudara, ini hati yang Tuhan mau. Karena ini adalah hati Yesus. Karena ketulusan kemurnian Yesus hatinya itulah makanya Tuhan Yesus tinggalkan surga, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Kalau kita pikir-pikir kita bisa kasih apa sih ke Tuhan? Kan gitu ceritanya. Semua yang kita terima, semua yang kita punya hari ini dalam hidup kita, bahkan nafas kita, semua punya Tuhan. Semua Tuhan yang kasih. Ya. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membalas. Dan Tuhan juga nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tapi kalau Yesus Kristus dia rela datang ke dalam dunia, mati, menanggung dosa karena kesalahan kita. Dia lakukan itu semuanya tulus, murni. Karena apa? Karena dia mencintai saudara dan saya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang tulus murni. Karena mereka akan melihat Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang di sini sudah bisa melihat Tuhan, berbahagialah saudara. Ya. Berarti saya percaya saudara punya hati yang tulus murni, sehingga saudara bisa melihat Tuhan. Ya, walaupun itu dalam bentuk satu penglihatan, atau saudara masuk di alam roh, manusia roh saudara melihat Tuhan. Ya. Saudara,
Sejak saya dilawat Tuhan 2005 sampai hari ini, itu saya sangat sering melihat keberadaan Tuhan Yesus. Ya. Hari-hari ini kalau saya sering pergi doain rumah orang, ya, untuk dikuduskan, ditahirkan oleh darah Yesus, biasanya selesai lakukan, kemudian saya pasang panji-panji dalam rumah itu, saya lihat Tuhan datang. Ya. Tuhan hadir. Dia masuk. Ya. Kayak kemarin saya mendoakan rumah seseorang, begitu selesai dipercik darah Yesus, ya, sampai di teras, sudah saya masuk ke dalam di ruang tamu, saya bilang ayo kita mau berdoa, kita tutup, kita mau berterima kasih. Tiba-tiba saya kaget, Tuhan Yesus sudah berdiri di teras. Saya bilang ke tuan rumah, ntar ya saya bukain pintu ya, Tuhan Yesus mau masuk. Karena waktu saya lihat di teras, dia kasih kode, bukain pintu dong gitu. Ya, jadi saya bilang oke. Ya, saya ke pintu. Saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan Yesus silakan masuk deh. Ya, seperti itu. Nah, saudara, kita ini ternyata bisa lihat Tuhan loh. Ya, dulu saya punya pikiran tidak mungkin lah kita bisa lihat Tuhan. Ternyata bisa, saudara. Ya, dan Tuhan mau, saudara, kita punya hati yang tulus. Dan itu sekarang kita koreksi aja bagaimana hati kita nih. Kita cari Tuhan, motivasi tulus nggak karena kita cinta Tuhan? Motivasi benar nggak karena kita memang ingin dekat sama Tuhan? Kalau kita melayani orang lain, kalau kita nolong orang lain, benar nggak karena kita mengasihi orang itu? Ingin meringankan beban orang itu. Ya. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, motivasi kita apa? Nah, saudara, mari kita punya motivasi betul-betul tulus murni. Supaya kita bisa mengalami satu lawatan Tuhan dan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, ini saudara hal yang betul-betul kita harus perhatikan. Kemudian saudara kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ya. Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, cukup sampai di situ, cukup. Di situ katakan, ya, dikatakan ayat yang 13, apabila kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan. Apabila kamu mencari Tuhan dengan apa? Segenap hati, Tuhan akan memberi kamu menemukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan. Jadi dahsyat, saudara, kalau kita ternyata ingin mengalami lawatan Tuhan. Tuhan mau kita cari Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Di situ dikatakan kalau kamu mencari aku, ya, apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati. Nah, hari-hari ini saudara, kalau saudara ingin betul-betul mengalami satu lawatan Tuhan, walaupun lewat Zoom ataupun YouTube, carilah Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Jadi saudara jangan nonton ibadah percuma, saudara nggak akan ngalami apa-apa. Sama kayak saudara nonton televisi aja tuh. Saudara nggak akan ngalami sesuatu. Karena saudara ada di dunia yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi kalau kita masuk di dalamnya, kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan janji loh saudara. Kalau kamu cari aku dengan segenap hati, kalau kamu bertanya kepada aku dengan segenap hati, Tuhan katakan,
Tuhan sendiri membuat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang pingin datang nemui kita loh, saudara. Ya. Tuhan ternyata punya satu hasrat yang besar, kerinduan yang besar untuk datangi kita. Untuk menyatakan diri kepada saudara dan saya. Dan dia berkata, anakku, aku di sini. Aku bersama kamu. Aku mengasihimu, aku memberkatimu. Jadi ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ternyata tidak susah, saudara, mengundang hadirat Tuhan, lawatan Tuhan untuk datang ke dalam hidup kita. Kita cuma disuruh apa? Segenap hati cari Tuhan. Segenap hati kita apa? Bertanya kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan sendiri, saudara, yang akan berkenan melawat kita. Jadi, saudara, kita melihat yang pertama tadi, milikilah hati yang tulus murni, cari Tuhan hari-hari ini, supaya dia melawat kita. Milikilah hati yang segenap hati mencari dia, supaya saudara dilawat Tuhan. Kemudian saudara, kita akan lihat lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Saya ikut Roh Kudus mau sampaikan message apa buat saudara. Dalam Kisah Para Rasul, saudara, pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke 12, 13, 14. Ya. Silakan siapa mau baca? Kisah Rasul 1 ayat 12, 13, 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Nah, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Di sini kita lihat, saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, termasuk Maria ibu Yesus, dengan murid-murid yang lain yang berjumlah 120 orang, waktu mereka menantikan lawatan Tuhan, Pentakosta itu yaitu Roh Kudus atas hidup mereka, dikatakan mereka semua apa? Bertekun. Nah, untuk mengalami lawatan Tuhan, saudara, itu perlu satu ketekunan. Untuk apa? Terus cari Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Ini yang ketiga, tekun, cari Tuhan. Ya. Jangan baru 1-2 kali cari Tuhan, saudara belum merasakan apa-apa, udah menyerah. Cari Tuhan itu mesti tekun. Ya. Saya sendiri, saudara, sampai dilawat Tuhan itu tahun 2000 sampai 2005, saudara, 5 tahun. Saya harus bertekun cari Tuhan. Saya sebenarnya tidak ada pikiran apa-apa, karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ternyata Tuhan mau saya bertekun selama 5 tahun, sehari 4 kali duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, karena dia mau lawat ternyata. Jam 3 subuh saya sudah cari Tuhan. Sesi 1 sudah ya. Jam 3 sampai jam 5:30 nganter anak sekolah. Sesi kedua jam berapa? Jam 11 sampai jam 1.
Sesi ketiga jam 3 sore sampai jam 5. Sesi keempat jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap hari. Kalau setiap hari 1 minggu masih enteng, saudara. Ya, saudara bilang, setiap hari mas 1 bulan juga enteng. 3 bulan masih enteng. Saya bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 tahun, saudara. Tuhan tidak kasih pelayanan lain. Tuhan tidak kasih pelayanan undang khotbah sana sini atau konseling orang. Tuhan cuma apa? Suruh tiap hari duduk, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, bersyafaat. Dan itu saya kerjanya doa syafaat, semua seluruh dunia saya kelilingi lah doa. Sampai stok doa itu habis, nggak tahu lagi mau doain apa. Itu namanya bertekun. Ternyata saudara, Tuhan mau saya bertekun karena dia mau lawat, dia mau kunjungi. Jadi dia ternyata mempersiapkan rohani saya, mempersiapkan hati saya untuk mendapatkan lawatan Tuhan. 120 murid termasuk 12 murid dan juga dengan Maria Ibu Yesus, mereka tekun. Saudara 10 hari mereka duduk di kaki Tuhan itu 24 jam loh saudara. Saudara pikir 10 hari cuma 2-3 jam, nanti besok kumpul lagi 3 jam. 10 hari itu 24 jam. Ya. 24 jam kali 10, 240 jam mereka duduk di kaki Tuhan. Ya. Saudara, saking kita ini berjauhan ya, sehingga tidak memungkinkan. Tetapi saudara, kalau offline, saya suka ajak orang cari Tuhan ekstrim, saudara. Ya. Cari Tuhan ekstrim gimana? 10 hari duduk kaki Tuhan. Terus gimana dong Pak Ebron? Gak pulang, ya gak pulang memang. Tidur di situ. Ya, 2 jam tidur. Udah gak ngantuk, bangun, nyembah Tuhan lagi. Tapi saudara, itu hadirat Tuhan udah kayak di sorga. Ya. Tahun 2007, ya, karena ada perintah ya. Saya ingat 2007 itu, bulan Mei Juni saya puasa 40 hari. Cuman makan sekali, tapi minum tetap. Puasa tidak bicara dengan orang, kecuali bicara dengan Tuhan. Termasuk ketiga, puasa tidak ketemu orang, kecuali keluarga sendiri. Ya. Kita ada jumlahnya kok pas gitu ya, bukan memang dipas-pas 12 orang, kok pas yang ikut 12 orang juga. Kita duduk di kaki Tuhan, saudara. Mulai jam berapa? Jam 12 malam kurang. Tanggal berapa? 31 Juni waktu itu. Karena tanggal 1 Juli kita sudah harus siap. 10 hari. Semua ikut ya, 12 orang ini. 12 orang kita duduk 24 jam. Kalau capek kita tidur. Tapi tidur nggak bisa lama, 2 jam aja udah seger lagi, bangun lagi, cari Tuhan lagi. Tapi hadirat Tuhan sudah luar biasa ya. Malaikat Tuhan datang, semua pada lihat. Ada malaikat Tuhan datang apa semua. Jadi memang kayak di surga. Ya. Itu cari Tuhan begitu saudara. Ya, kalau memang benar-benar ngalami lawatan Tuhan dahsyat yang model begitu, harus ekstrim. Nah, 120 murid ini saudara, mereka tekun loh 10 hari. Mereka tinggal di rumah itu sudah, enggak pulang-pulang. Ya, dan saya yakin waktu ngantuk mereka tidur. Selesai itu bangun, mulai lagi memuji Tuhan dan sebagainya. Sampai akhirnya hari ke-10 mereka dilawat oleh Tuhan. Saudara ingin lawatan Tuhan harus tekun. Harus tekun. Saudara kepingin dengar suara Tuhan, tekun cari dia. Pasti dilawat, tidak mungkin tidak. Dan setiap orang itu relatif. Ada mungkin yang 3 bulan sudah dilawat Tuhan, ada yang 6 bulan. Ya. Kita berharap kita 10 hari ini benar-benar mau tekun, mau fokus. Saya percaya sudah akan dilawat Tuhan. Ya.
Kemudian saudara, yang keempat dikatakan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah ini saudara ya. Karena kita dalam satu kelompok komunitas seperti ini, kita benar-benar harus apa? Harus sehati. Ya, sehati. Kita benar-benar mau sehati nih. Kita mau cari Tuhan. Kita mau sehati nih. Kita pingin dilawat Tuhan. Ya. Jadi harus punya sama-sama motivasi saudara. Motivasi kita sama. Kita kepingin ketemu Tuhan, kita kepingin dilawat Tuhan. Ya. Nah itu harus jadi motivasi kita. Maka saudara, saya percaya selama 10 hari ini, saudara akan mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, kerinduan Tuhan, kita mengalami yang namanya fullness of Holy Spirit, fullness of Christ, and fullness of God. Ya, ini satu lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Dan Tuhan mau saudara dan saya ngalami hari-hari ini. Saudara, saya percaya lewat 10 hari ini Tuhan mau penuhi kita. Tuhan mau isi kita, mau full power. Ya, karena kita sedang disiapkan Tuhan untuk kerjakan apa? Tugas doa peperangan. Saudara, sedikit saya bersaksi saudara ya. Pada waktu saya cari Tuhan dari tahun 2000 sampai 2005, sehari 4 kali cari Tuhan. Ya. Pekerjaannya hanya nyembah Tuhan, baca firman, berdoa syafaat. Semua saya doain hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, semua. Ternyata saudara, Tuhan mau kunjungi saya. Tuhan mau lawat saya. Pada tahun 2005 itu, 14 Juni 2005 saya itu dilawat oleh Tuhan. Dilawat. Dilawatnya di mana? Waktu itu saya, ponan istri saya jemput dari airport, dari Tangerang waktu itu, Surabaya. Begitu saya turun dari mobil, apa yang terjadi? Saya merasakan ada satu hadirat Tuhan sudah menguasai, sudah nyelimuti. Udah menguasai, udah nyelimuti saya. Dan waktu itu saudara, apa yang terjadi? Manusia roh saya itu matanya mulai buka. Ya. Telinga roh saya buka, terbuka semua. Nah, waktu itu mata roh saya terbuka, saya lihat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris seperti kita lihat di televisi ada teks berjalan. Saya lihat kalimat. Nah, waktu itu saya bertanya ke Tuhan. Tuhan, dalam hati ya, ini masih di pinggir jalan saudara, belum masuk rumah nih, belum ketok pagar. Tuhan, ada apa dengan saya? Kemudian saya dengar saudara secara audible Bapa di surga yang bicara. Ngomongnya pakai bahasa Inggris saudara ya. Tidak ngomong pakai bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Inggris. Dia katakan, Hebron, you don't be afraid, you don't be confused. Dia bilang gak usah takut, gak usah bingung. Iya, tapi kan dalam hati saya tanya, Tuhan ada apa dengan saya? Apa yang terjadi dengan saya? Karena waktu itu saudara, saya dikuasai Tuhan, saya merasa mabuk. Tapi feeling aja. Saya sadar 100%, tapi saya merasa kayak orang mabuk. Kayak jalan tuh kayak mau sempoyongan. Tapi saya sadar. Begitu saya tanya, Tuhan ada apa dengan saya? Kemudian Tuhan katakan, ya, now you are not a presuman, but you are the man of God, because your spirit and my spirit to be one unity. Kamu sekarang bukan hamba kedagingan, tapi kamu adalah manusia Allah, karena rohmu dan rohku menjadi satu. Nah saudara, dalam kitab Korintus dikatakan, kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah saya tanya ke Tuhan, apa maksudnya mengikatkan diri dengan Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, now you have experienced the fullness of Holy Spirit, the fullness of Christ, and the fullness of God, and you can speak English directly. Sekarang kamu ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, kamu bisa bicara bahasa Inggris langsung. Saudara, saya ini nggak bisa bahasa Inggris, saudara ya. Nah, kemudian saudara,
Bapa di surga bicara lagi. Ya, ngomongnya begini. Inside your blood is not blowing Indonesian blood, but the Europe blood, and you can speak English directly. Dalam darah kamu ini nggak mengalir dari Indonesia, tapi darah orang Eropa, sehingga kamu bisa bahasa Inggris langsung. Nah, saudara harus tahu, 20 tahun sebelumnya memang saya berdoa, saya minta karunia bahasa. Seperti yang terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul Tuhan 120 murid ini orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Arab lah, bahasa Libya dan lain-lain, tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain itu dan memberitakan itu. Kemudian 20 tahun sebelumnya memang ya, saya memang minta juga karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, jadi dua yang saya minta, memang karunia bahasa dan karunia menafsirkan bahasa roh. Kenapa sekitar tahun 85 waktu karismatik mulai bermunculan, sedangkan saya ini aktif di Reform, itu banyak orang karismatik bahasa roh tapi nggak ngerti artinya. Nah, itulah yang memotivasi saya minta karunia menafsirkan bahasa roh. Karena waktu di Reform dibilang itu sesat ya, di Stephen Covey bilang itu sesat, bukan dari Tuhan. Tapi saya nggak percaya, karena saya lihat di orang karismatik cinta Tuhan, mana ada sesat orang cinta Tuhan. Jadi mereka percaya Yesus mati dan bangkit, Alkitab firman Tuhan. Jadi saya nggak percaya, karena saya lihat di Alkitab ada. Sudah saudara, saya lagi kepenuhan, ya. Dia ngomong seperti itu, Bapa di surga loh yang bicara, jadi saya tahu dia bicara. Oke. Selesai itu, saya mau ketok pagar saudara ya. Tiba-tiba gantian nih. Bapak udah nggak bicara, Roh Kudus yang bicara di hati. Hebron, talk to your wife and your son in English language. Ngomong ke istrimu, anakmu pakai bahasa Inggris. Saya bilang ke Roh Kudus di hati. Roh Kudus kan tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Mana sih saya disuruh ngomong bahasa Inggris, ya bener aja. Ya. Saudara sudah. Begitu saya ketok pagar. Hari itu Sabtu, anak saya libur, dia kan sekolah di sekolah internasional, jadi bahasanya sehari-hari itu bahasa Inggris, ya. Begitu istri saya sama anak saya keluar, waktu saya mau ngomong pakai apa, saudara? Nyapa mereka pakai bahasa apa? Bahasa Inggris apa bahasa apa? Pasti bahasa Indonesia kan, biasa aja kan. Tapi begitu saya nyapa mereka, yang keluar apa? Keluar bahasa Inggris. Jadi ada dorongan kuat di hati ini. Buat itu ngomongnya bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Saya bilang ke Roh Kudus, udahlah bahasa Indonesia aja lah. Roh Kudus bilang, biarin, jangan padamkan roh, supaya kamu ngomong Inggrisnya lancar. Ya sudah saudara ya. Jadi saya ngomong tuh keluar bahasa Inggris melulu, ya sudah. Hanya ngomong ya sudah, karena istri saya ngerti juga anak saya. Cuma saya juga suka terjemahin. Begitu saya masuk dalam rumah sudah. Bapa di surga bicara lagi. Hebron, now you have to thank to me. Sekarang kamu mesti terima kasih ke saya. It's very long time you ask to me money for English course. I don't give you money. But I give to you English language ability. Bertahun-tahun kamu minta uang buat kursus. Tuhan katakan saya nggak kasih kamu duit. Saya kasih kamu kemampuan bahasa Inggris langsung. Saudara, jadi hari Sabtu itu, saya di rumah, setiap ngomong keluarnya bahasa Inggris. Terus seperti itu. Yang repot, saudara, kalau di rumah no problem ya, istri anak nggak peduli lah ya. Yang repot kalau kita keluar, ketemu orang, keluarnya ngomongnya apa? Bahasa Inggris. Orang pikir kita overacting. Mereka tidak tahu kita lagi kepenuhan ini. Lagi kepenuhan. Udah. Nah saudara, akhirnya waktu itu udah Sabtu malamnya sebelum tidur kita mesbah keluarga nih. Saya dengan istri saya waktu mesbah keluarga itu sejak tahun 2000 istri saya kalau bahasa roh itu kadang-kadang kayak bahasa Mandarin, bahasa Chinese, kadang-kadang kayak bahasa Jepang. Jadi ada arigato lah apalah. Masalahnya saya nggak ngerti. Tapi waktu itu tiba-tiba saya mulai ngerti, saudara. Jadi saya ngomong ke istri saya, ngomong kalimat per kalimat saya terjemahkan, saya tafsirkan, ya karena di dalam Alkitab itu karunia menafsirkan bahasa roh, bukan menerjemahkan.
Cuma saya bilang pakai titik, pakai koma, supaya ada jeda waktu saya bikin penafsiran. Udah. Singkatnya, waktu penyembahan itu dia bahasa roh, ya, keluar kayak bahasa Jepang, bahasa kayak bahasa Chinese, saya tafsirin. Malam itu saudara sudah, isi saya tidur, saya belum bisa tidur. Kenapa belum bisa tidur? Roh Kudus aja ngobrol terus sih. Jadi saudara ingat ya, kalau saudara lewat Tuhan, siap-siap aja Roh Kudus itu senang ngobrol. Dia ajak ngomong di sini terus, ya. Waktu itu saya duduk sudah di ranjang, saya bicara ke Tuhan. Saya bilang cara ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini saya bahasa Inggris benar apa ngawur nih? Ya ngawur itu orang Surabaya bilang maksudnya sembarangan, jangan salah gitu. Jangan bikin malu Tuhan. Saya ngomong gitu saudara. Apa yang terjadi? Bapa di surga bicara audible. Hebron, the original English language is not from British or American, but from heaven, because I am the creator of language. Bahasa Inggris asli bukan dari Inggris atau Amerika, tapi dari surga, karena akulah pencipta bahasa. Sudah saudara aja, sudah saya gak bisa ngomong, sudah. Saya ini tanya Tuhan, saudara. Tuhan, kenapa kok baru sekarang saya bisa menafsirkan bahasa roh? Kenapa baru sekarang saya bisa karunia ini? Kenapa nggak dari dulu-dulu Tuhan? Kemudian Bapak bicara lagi. Ya. Yang bicara Roh Kudus di hati. Dia bilang, sekarang kamu mengalami pengalaman yang namanya kepenuhan Kristus. Karena kamu mengalami yang namanya kepenuhan Kristus, kamu bisa mengerti, menafsirkan arti bahasa roh. Karena kami mengalami kepenuhan Kristus. Sudah, saudara. Itu yang terjadi. Ya. Saudara masih ada panjang waktu itu malam, karena apa? Roh Kudus bilang, ambil pulpen, ambil kertas, kamu catat nih silsilah dari papamu, silsilah dari mamamu, supaya kamu tahu siapa mereka. Waduh. Jadi Tuhan kasih ingat Matius 1 tentang silsilah Abraham. Ya. Nah, cuma saya tidak perlu cerita itu, nanti terlalu panjang, saudara ya. Itu yang terjadi. Hari Sabtu itu, saudara ya. Hari Minggu saya ke gereja. Ingat saudara, saya kepenuhan itu hampir 2 tahun. Nah, kepenuhan itu yang saya alami itu, saya itu seperti tawanan roh, ya. Jadi seperti tawanan roh, ya. Coba saudara kita lihat ya di dalam firman Tuhan, satu ayat lagi, coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Silakan siapa mau baca? Ayat 22. Ini firman Tuhan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjaralah dan sengsara menunggu aku. Nah, saudara, waktu itu penatua di Efesus nasihati Paulus, jangan ke Yerusalem. Kamu nanti ditangkap, dianiaya di sana. Paulus bilang, tidak bisa, saya ini tawanan roh. Saya mesti ke sana, dan saya sudah tahu penjara dan aniaya itu menunggu saya. Nah saudara, saya waktu ngalami lawatan Tuhan itu, saya ngalami kepenuhan dan saya benar-benar jadi tawanan roh, saudara. Ya, jadi tawanan roh. Nah, saudara, waktu Minggu pagi, saya ke gereja nih. Saya sengaja pergi ke gereja yang saya tidak kenal. Hamba-hamba Tuhannya, saya tidak kenal jemaatnya. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu kebaktian mulai berlangsung, WL mulai pimpin, saya kaget di panggung, loh saya lihat kok Tuhan Yesus ada berdiri di sana. Jadi WL lagi mimpin, Tuhan Yesus berdiri di sampingnya. Udah. Selesai, waktu saudara ibadah mau selesai, firman, tiba-tiba Roh Kudus bilang, selesai ibadah kamu temui gembalanya ya. Roh Kudus sampaikan pesanku buat dia. Saya bilang, enggak Tuhan. Saya enggak kenal, saya sungkan, saya malu.
saya mau ngomong apa ke dia. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Jadi saudara, begitu selesai ibadah, saya langsung pegang tangan istri anak saya, langsung saya perintah kaki saya keluar dari gereja, keluar pintu gereja. Otak saya perintah, pulang, sudah kabur, ya. Saudara, apa yang terjadi? Kaki saya jalannya pergi nyamperin pendeta. Kaki saya bukannya keluar, tapi nyamperin. Nah, ini yang namanya tawanan roh, saudara. Nah, waktu sudah berhadapan dengan gembala pendeta ini, biasanya kalau selesai ibadah, kalau ada yang datang ke pendeta gembala, biasanya kan pendeta akan ngomong gitu, oh ya silakan duduk, ada apa yang bisa dibantu. Ini enggak, saudara. Begitu saya di depan dia, kan saya sendiri nggak tahu mau ngomong apa nih, bilang pesan Tuhan ngomong apa. Jadi saya ngomong ke bapak itu, karena waktu itu saya masih umur 35-an ya, 36 ya. Gembalanya ini sudah umur 50 lebih, saya tanya, Pak, ada waktu nggak kita ngomong? Saya cuma ngomong gitu. Yang anehnya pendeta ini bilang begini, bukan dia bilang, oh ya silakan duduk, kita ngobrol. Enggak, jangan ngomong di sini ya, kita ke belakang. Jadi keluar dari aula kebaktian, diajak ke belakang, memasuki satu ruang. Udah, begitu dia buka pintu masuk ruang, dia ambil saya kursi, saya disuruh duduk, dia duduk hadapan saya. Kemudian dia ngomong apa? Silakan sampaikan pesan Tuhan, saya mau dengar. Ada pesan Tuhan apa? Jadi saudara, canggih benar, Roh Kudus juga bicara ke dia ternyata. Oh, ada pesan Tuhan yang sampai. Padahal saya sendiri tidak tahu mau ngomong apa. Dia langsung suruh duduk, silakan Pak, ada pesan Tuhan apa yang mau sampaikan ke saya mau dengar. Waktu itu saudara, apa yang terjadi? Ya, saya langsung, nah Tuhan Yesus yang saya lihat berdiri di mimbar, di samping waktu pendetanya khotbah, WL-nya mimpin, itu ngikuti kita berdua nih ke ruangan itu. Ya, kemudian saya bilang, Pak, Tuhan Yesus ada di sini, lagi berdiri di sini. Dia bilang, iya Pak, saya lihat juga. Ya, saya lihat juga Tuhan Yesus lagi berdiri di antara kita nih, di samping kita. Iya. Terus dia ngomong lagi, silakan, ada pesan apa, saya mau dengar. Langsung saya mengalami yang namanya apa? Fullness of Christ. Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus yang kita berdua lihat lagi berdiri, Tuhan Yesus langsung kuasai saya. Tapi saya sadar 100%, saudara ya. Sadar 100%, saya punya lidah mulut, Tuhan Yesus lagi pakai bicara ke pendeta ini. Ya, memang suaranya agak berubah, tapi saya juga dalam hati ketawa juga gitu loh. Tuhan Yesus lagi kuasai saya tahu, dan saya sadar, dan saya tahu Tuhan Yesus lagi pinjam mulut saya bicara ke pendeta ini, suaranya agak beda dengan suara saya yang biasa. Nah yang repot saudara, waktu saya bicara ke pendeta ini pakai bahasa Inggris semua. Pakai bahasa Inggris semua dalam hati, sementara ngomong saya agak ketawa. Dalam hati saya, ini pendeta ngerti bahasa Inggris nggak ya? Kalau nggak ngerti, ini lucu juga saya bilang. Ya, saya ngomong ke dia ada 15 menit kali dalam bahasa Inggris. Nah, saya kan nguping juga pesan Tuhan ini apa ke dia. Ternyata suruh dirubah gereja itu supaya struktur organisasinya jadi gereja 5 jawatan. Singkatnya seperti itu. Ya, jadi nguping ngomong apa sih Tuhan lewat mulut saya pesannya. Oh, suruh gereja itu rubah strukturnya. Jadi gereja 5 jawatan, rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Mereka mengakui 5 jawatan tapi ngomongnya penatua. Tuhan bilang nggak boleh. Harus ngomong rasul ya rasul, nabi ya nabi, gembala, penginjil, pengajar. Udah selesai saya sampaikan. Ya, Tuhan Yesus keluar kan. Saya lihat berdiri lagi di antara kita. Kemudian saya tanya, Pak, maaf ya, saya mau tanya. Saya kan nggak bisa ya. Tadi ngomongnya kan pakai bahasa Inggris semua. Saya mau tanya, ngerti nggak? Oh, dia bilang, saya ngerti. 100% saya ngerti. Karena saya dulu pernah menjadi seorang misionari di Hong Kong. Oh gitu. Ya sudah. Jadi saya puji Tuhan. Saudara, ternyata istri pendeta ini, gembala ini lagi cari lakinya. Dia pikir lakinya hilang kemana gitu. Karena tiba-tiba hilang gitu ya. Dia cari-cari suaminya kemana. Tiba-tiba kita keluar. Waduh, saya cari-cari kemana bla bla bla.
kok kenapa kalian di belakang? Kemudian dia sodori kita, saya kartu nama. Ya, kartu nama. Sudah, saya pulang saudara ya. Begitu pulang Roh Kudus bicara. Nanti kamu pergi ke rumah mereka ya. Wah, saya bilang janganlah Tuhan, tidak usah. Cukup sekali deh, jangan lagi. Ya, Tuhan bilang belum sekarang. Mereka masih telepon ke sorga, tanya kamu ini siapa. Karena mereka tidak kenal. Nah saudara, itu yang terjadi. Nah yang ajaib saudara, beberapa waktu kemudian, 10 hari kemudian, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati. Roh Kudus bicara di hati ngomong gini, sekarang kamu telepon ke mereka. Saya bilang nggak mau Tuhan. Sudahlah, cukup sekali saya ketemu di gereja, udahlah Tuhan, saya nggak kenal, sungkan saya, nggak mau. Saudara, apa yang terjadi? Sama, saya perintah kaki saya keluar dari kamar. Di kamar tidur saya itu kan ada telepon rumah. Keluar dari kamar, ya. Saudara, kaki saya pergi ke telepon. Ya. Ini yang namanya tawanan roh. Saya sadar 100%, tapi saya tidak bisa menghalangi Roh Kudus bawa saya untuk depan telepon. Akhirnya telepon kepada hamba Tuhan ini. Begitu ngomong halo, saya bilang, saya Pak Hebron, Ci. Oh, Pak Hebron ya, silakan Bapak datang. Kami sudah tunggu. Ya, Tuhan memang sudah suruh kami persiapan karena hari ini Bapak akan datang. Waduh, saya pikir canggih juga nih orang. Ya, mereka sudah tahu saya akan datang, saudara ya. Sehingga aja saya datang, begitu saya datang, waduh, di meja sudah disiapin segala macam makanan, kue, buah-buah, dan macam-macam. Ya, dan saudara saya ke sana, singkatnya pokoknya nyampaikan pesan Tuhan buat mereka. Begitu nyampaikan pesan Tuhan, dia kasih angpau saudara ya, di amplop. Saya bilang maaf, saya nggak bisa terima. Nggak bisa Pak Hebron harus terima. Loh kenapa saya harus terima? Tuhan sudah suruh kasih. Dan jumlahnya Tuhan ngomong, jadi Bapak harus terima. Saya tidak bisa, saya sudah terpaksa terima saudara. Nah itu saudara ya, itu 10 hari kemudian. Nah saya mau cerita waktu hari Minggu, pagi itu kan yang saya ke gereja itu. Nah Minggu jam 3 sore, ya, saya nggak bisa kesaksian semua, kesaksian terlalu panjang, tapi ini yang terakhir saya mau saksikan. Jam 3 sore, itu kan jam biasa saya doa, ya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di sini, menghadap. Saya tahu saudara, kalau Roh Kudus bilang menghadap, itu berarti masuk ke kamar doa. Makanya saudara, Tuhan sebenarnya sangat senang kalau di rumah kita itu ada kamar doa. Jadi kemah pertemuan tempat kita bertemu dengan Tuhan, ya. Karena itu usahakan saudara kalau sudah punya rumah cukup besar, sediakan 1 kamar. Jadi kemah pertemuan tempat saudara berdoa, tempat saudara ketemu dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus bicara menghadap. Begitu bicara menghadap, saya sudah tahu suruh kamar doa. Dari depan pintu kamar doa, saya itu sudah merangkak saudara jalan. Kenapa? Saya lihat di kamar doa saya memang ada kursi. Tuhan Yesus sudah duduk di situ. Tapi masalahnya Tuhan Yesus datang bukan sebagai gembala, dia datang sebagai panglima. Saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi saya lihat di atas pundaknya ada papan pangkat 7 bintang. Saya tahu Tuhan Yesus lagi datang sebagai Yehovah Tsebaot, Tuhan panglima bala tentara surga. Di kiri kanan ada pengawal, malaikat. Sudah, saya duduk saudara, tapi nggak berani lihat gini, nunduk aja gini ya. Ya nunduk gitu ya. Kemudian waktu itu saya kaget, saya lihat kok ada tangga dari bumi ke surga, dan saya lihat ada malaikat narik turun tangga, dan malaikat-malaikat itu malaikat yang punya sayap bawa pedang. Kemudian saya tanya ke Tuhan sambil kepala nunduk, Tuhan Yesus ada perlu apa ketemu saya? Saya bilang gitu kan. Tuhan Yesus bilang, saya mau kenalin kamu ya dengan komandan malaikat untuk Indonesia. Nah itu pas di posisi kiri saya ya. Ya, ada malaikat saya lihat berdiri gagah ya. Dan dia katakan ini adalah komandan malaikat untuk Indonesia, namanya Churchill. Ke depan kamu akan sering ketemu dia. Udah, saya lihat di belakang saya, di samping saya ini, di depan pintu ada malaikat juga yang jaga. Nah, kemudian Tuhan katakan, saya kan tanya, ini ada banyak malaikat ini ngapain Tuhan di sini?
Tuhan katakan malaikat yang banyak yang kamu lihat itu nanti akan mendampingi engkau dalam tugas peperangan yang engkau harus lakukan. Jadi itu terjadi saudara tanggal 15 ya, Juni 2005. Jadi hari Minggunya jam 3. Nah, saya mau cerita satu lagi saudara, tanggal 16 Juni 2005. Jam 3 subuh seperti biasa saya udah bangun cari Tuhan dengan istri saya di kamar doa, memuji menyembah Tuhan. Pada waktu tepat jam 5 saya memulai doa syafaat, roh saya langsung dibawa ke surga. Langsung keluar meninggalkan bumi. Ya, jadi cepat sekali ya, kayak roket naik ke atas, tinggalkan bumi. Saya lihat planet-planet, arahnya kemana nih? Roh saya ke surga. Tapi sementara roh saya naik ke surga, saya dengar Bapa di surga bicara. Ya, Bapa di surga bicara, karena waktu itu begitu sampai di depan surga, saya lihat pintu surga terbuka dan sepasang tangan Tuhan lepas api yang besar. Kemudian Bapa di surga bicara. Saya muncul peta Indonesia, kemudian Bapa di surga katakan, the big 2 years again, 2007. Ya, 2 tahun lagi, tahun 2007, the big fire revival. Api besar kebangkitan rohani, ya, itu akan datang atas Indonesia. The big fire revival will come down Indonesia country. Akan datang ke Indonesia. Especially star, kemudian muncul saudara peta Indonesia itu, kemudian saya lihat, jadi sementara Bapak bicara ini, saya lihat itu, api itu dia turun, dikatakan Surabaya City. Nah, itu yang terjadi. Nah, kelanjutannya, kesaksiannya apa, nanti besok aja, nanti kepanjangan saudara ya. Nah, jadi semua yang terjadi itu ada hubungan dengan kita hari ini, ya. Untuk kita mempersiapkan jalan untuk lawatan Tuhan. Dan Tuhan katakan waktu itu, akibat lawatanku, the big fire revival yang akan turun atas Indonesia, 70%. Ya, Indonesian people will become Christian people. Jadi 70% penduduk Indonesia itu akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu yang terjadi. Jadi begitu roh saya langsung ini, kemudian balik lagi ke tubuh ya, balik lagi ke tubuh. Nah itu yang terjadi. Jadi inilah tugas kita untuk mempersiapkan jalan bagi apa lawatan Tuhan yang akan terjadi atas Indonesia, atas bangsa kita.